Kata-kata dari orang-orang suci adalah kalimat dari Tuhan, tetapi saat Yang Maha Besar bersabda lewat orang-orang suci itu, maka menjadi sesuatu yang terbatas. Saya mengibaratkan Tuhan sebagai Yang Maha tak terbatas seperti lautan. Saya mengibaratkan orang-orang suci dan avatar itu sebagai anak sungai dari lautan. Saya mengibaratkan orang tercerahkan biasa sebagai air laut yang dikemas dalam botol. Ketiganya sama-sama air laut, rasanya sama-sama asin, tetapi berbeda dimensi. Lautan adalah yang maha besar dan tak terbatas. Sungai adalah penampung lautan tetapi ia terbatas. Air laut botolan adalah penampung lautan, yang terbatas dan lebih kecil. Perbedaan antara engkau dan Nabi hanyalah soal kapasitas tampung saja. Nabi-nabi menampung lebih banyak energi ketuhanan, sedangkan orang tercerahkan biasa, memiliki daya tampung lebih kecil. Seorang Nabi berbicara bukan atas dasar nafsunya, tetapi semua tindakannya karena perintah Tuhan. Sabdanya, kitab-kitab sucinya, adalah kalimat yang muncul dari mulutnya, tetapi sumbernya dari Tuhan. Tidak ada keraguan sedikitpun atas firman-firmannya, semua Nabi berkata kebenaran. Tetapi kita mungkin bingung, kalau sumbernya sama, mengapa kitab sucinya berbeda-beda, kenapa satu sama lain saling bertolak belakang. Inilah yang saya maksud dalam video saya yang lain bahwa, sesuatu yang universal, akan menjadi lokal. Sungai yang terhubung ke laut memang sama, airnya juga air laut, tidak ada perbedaan antara keduanya, tetapi sungai tidak bisa menampung lautan secara keseluruhan. Itulah mengapa para nabi satu sama lain berbeda konsep, berbeda aturan, berbeda cara pendekatan pada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mampu menampung ketuhanan secara sempurna, tetapi sempurna di sini tetap ada batasan, ada limited. Contoh lain, Google memiliki informasi apapun yang sangat luas, apapun ada di sana, tetapi mengapa dua orang yang pegang HP Android bisa berbeda isi browsingnya? Bukan berarti Google terbatas, Google tetap tak terbatas, tetapi penggunalah yang terbatas. Seseorang yang suka game, akan browsing tentang game, yang suka bisnis, akan browsing hal-hal terkait bisnis. Mengapa di HP saya, tidak ada game, bukan berarti Google tidak punya info tentang game, tetapi, karena saya tidak suka game, akibatnya, sesuatu yang ada, menjadi tidak tampil di HP saya. Begitu juga dengan ketuhanan, setiap nabi memiliki batasannya sendiri, sehingga menciptakan perbedaan warna dalam ajaran-ajarannya, dan satu sama lain kadang bertentangan. Jadi, Tuhan tampil tergantung nabi-nabinya, meskipun ia maha tak terbatas, tetapi ia akan sebatas nabinya. Air laut di dalam botol itu sedikit, bukan berarti lautan itu kecil, lautan itu sangat luas, tetapi menjadi sedikit ketika diwadahi botol. Contoh Hindu, tidak boleh makan sapi, Islam tidak boleh makan babi dan anjing. Sehingga, perkataan nabi dan orang tercerahkan, tingkat kesempurnaannya adalah kesempurnaan lokal. Misalnya, dalam kajian sufi, wajib sekali punya guru mursyid, seseorang yang tidak punya guru, gurunya adalah setan. Benarkah demikian? Iya benar, tetapi kebenarannya tidak mutlak. Dalam kajian Buddhis, Sang Buddha mengatakan bahwa memiliki guru itu tidak wajib. Seseorang bisa saja bergerak sendiri tanpa pembimbing. Lalu mana yang benar? Semuanya benar, karena kebenaran yang satu, tidak perlu dipertentangkan dengan kebenaran lain. Air laut botolan, tidak perlu dipertentangkan dengan air laut yang ada di sungai. Keduanya sama-sama air laut, dari sumber yang sama, namun memiliki postur yang berbeda setelah masuk ke seseorang. Sama dengan para nabi, seluruh perkataan mereka adalah kebenaran wahyu dari Tuhan, namun wahyu yang datang ke mereka bisa berbeda-beda, tergantung kecakapan pikiran tiap orang, tingkat budaya, disesuaikan dengan zamannya, dan banyak faktor lain yang menjadikan berbeda-beda. Sama seperti dua orang yang sama-sama pegang HP, sama-sama suka browsing, jika ditanya apa isi HP itu, maka tiap orang akan berbeda-beda apa yang ia dapatkan, padahal sumbernya satu. Maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu jua.